Film Dono itu kan ada satu tokoh laki-laki sama perempuan, cuman anaknya wakeh, saking bingungnya saking bingungnya dia itu memanggil. Masing diculik kuwi ya? Ya, saking bingungnya dia itu memanggil anaknya. Di kepalanya semua diplontros terus kasih nomor 1, 2, 3 sampai 11. Orang Jawa bilang Asma Kinaryo Jopo. Ya, Asma Kinaryo Jopo. Jadi berilah nama yang baik agar nanti bisa berlaku baik atau bisa mengumpulkan hal-hal yang baik positif itu nek apa sih kepercayaanmu ki itu masuk nggak, mesti Asma Kinaryo Jopo. Misalkan aku di anak ki, terus di anakku aku punya harapan ke si anak iki. Harapanku cah iki aku bakal jadi pengen anak iki aku jadi bintang, jadi superstar. Terus anaknya tak jenengi Lintang misalkan gitu. Hewan mungkin bisa keluar sampai nama-nama hewan kayak gitu. Tapi nama-nama hewannya itu bisa masuk ke dalam hati. Banyak kata hewannya. Baca Masuk kalian luling. Tapi undur. Tapi nak kowe kaya anu luwih ora krasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. Salam waras, salam madang, salam tinggi dan salam merendahkan. Kali ini kita bersama Mas Mek, Mas Apit. Halo. Sapa dulu Mas. Halo kakak-kakak. Saya sebenarnya di sini nggak tahu, tiba-tiba di WA disuruh ngapain. Malah disuruh bikin kopi sendiri. Ya sembari Mek gawe kopi, kita deskripsi sisi ya, ya. Jadi video ini dibuat dengan alasan iseng. Oke, ya mbok menawa nanti ada hal positifnya alhamdulillah, kalau tidak ada ya wajar lah. Karena iseng ya. Iseng golek positif. Biasanya kalau diciki-ciki iseng-iseng golek hadiah. Bisa di, Mas? Bisa di. Wis. Gareng udah ketok ini. Ya. Tinggal proses terakhir. Aduk. Terus finishingnya tinggal habisin. Ya. Angel kan? Ya untuk gawe kopi wae bagi seorang Mek Al-Hafid. Jenengmu amin. Hafid iki jenengmu apa gelarmu, jelaskan ke sahabat-sahabat. Jadi kalau di tahun 2000 sekian 2000 sekian 2000 setengah pakai lontong. wis sempat lho iki. Jadi nama saya itu Hafid. Terus Nah, terus nama itu sebenarnya kan nggak cuma nama, nggak cuma tetenger, nggak cuma hanya untuk ngasih perbedaan antara orang satu dan orang lainnya. Sedangkan nama itu sendiri tidak orang ketika terlahir tidak ada namanya pun sudah ada perbedaannya. Yang hitam, yang putih, yang mancung, yang pesek, dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita mau ngasih landasan berpikir yang seperti apa untuk nama itu. Karena bisa jadi itu pangkat, bisa jadi itu adalah nama doa, bisa jadi itu nama hanya untuk memudahkan untuk memanggilnya. Kalau dulu di film Dono Kasino Indro yang 1000 manusia 1000 apa itu? ya 600 juta dolar apa berapa? 1000 dolar itu berapa itu kan sempat film yang plesetan dari film Amerika gitu ya. Ya, betul. Amerika Iron Man. Gak. Betul. Film Hollywood ini judulnya nganu. Man $1 million ya. Man gitu. Tuh, nah toh, kafe baru tuh toh. Terus. Ya, terus. Dono. Di film Dono itu kan ada satu tokoh laki-laki sama perempuan, cuman anaknya wakeh, saking bingungnya dia itu memanggil. Masing diculik kuwi ya. Ya, saking bingungnya dia itu memanggil anaknya.
di kepalanya semua diplontros terus kasih nomor 1, 2, 3 sampai 11 itu. Jadi kalau manggil anaknya tuh tidak susah-susah ngambil namanya, tapi nomor 5 nama itu Jadi kan ini hanya ya, tetenger. itu sebagai landasan pemberian nama itu sebagai Tetenger, gitu, tetenger ya. atau Enak pangkat. meneh tanggoku Mas. Jadi jenengane anake lanang kabeh ya akeh. Siji jenenge Rohim. Terus Rohman. Terus Rohim. Terus Amin. Terus Udin. Terus Tain. Terus sapa meneh ngono. Dadi enak nek nyeluk anak iki gampang panggilannya. Di anak cucu-cucunya dipanggil dengan satu kalimat, enak. Al-Fatihah angkat kabeh. Iki ono Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alamin. Amin. Ar-Rahmanirrahim meneh ya. Maliki yaumiddin Udin gitu. Enak. Jadi inspirasi buat kalian duwe anak pitu, anak kabeh ya. Jadi panggil aja Al-Fatihah gitu. Terus lanjut sing namamu mau kalau hubungannya di tahun 2000 sekian tadi. Enggak, 2000 sekian itu saya double itu. Lahirmu kapan? Jujur, saya double. Saya lahirnya 95. Jadi kan bukan 2000 sekian. Cuman kan kalau dulu di filosof itu nama itu memang untuk sebuah harapan. Ya, kalau orang Jawa bilang Asma Kinarya Japa. Ya, Asma Kinarya Japa. Jadi berilah nama yang baik agar nanti bisa berlaku baik atau bisa mengumpulkan hal-hal yang baik positif itu nek apa sih kepercayaanmu ki itu masuk nggak mesti Asma Kinarya Japa misalkan aku di anak ki terus di anakku aku punya harapan ke si anak iki harapanku cah iki aku bakal jadi pengen anak iki jadi bintang jadi superstar terus anaknya tak jenengi Lintang misalkan gitu ini kowe duwe belief system di situ gak jadi pesulap milah belief system jadi ini apa sih ini harapanku ke anakku dengan aku beri nama itu mau iki engko bakal terjadi gak menurutmu kalau harapan kita diharapkan dulu kalau harapan itu kan semua orang berhak untuk berharap ya tapi agar harapan tercapai itu kan ada beberapa tahap. Tidak hanya berharap terus setelah itu besoknya tiba-tiba langsung apa yang kita harapkan langsung tercapai itu nggak bisa. Tetap ada beberapa tahap dan tahap-tahap itu harus kita lalui, harus kita lalui, bukan bikin ya. Ya bikin oke, karena memang ketika mencapai sebuah harapan itu memang harus ada planning. Planningnya harus ada step-stepnya dulu. Nah step-step itu harus kita lalui. Bahkan yang namanya step yang sudah kita susun, tahap-tahap yang sudah kita susun, terkadang pun ketika perjalanannya ada step lain yang itu di luar kendali kita atau di luar planning kita. Itu. Jadi kalau harapan tadi itu ya berhak nih. Enggak, maksudnya gini, menurutmu itu efektif nggak memberi nama ke anaknya atau biasanya anaknya sih dengan nama yang diambil dari harapan dia? Ya efektif aja. Tapi terus mau ono step-step dan lain sebagainya, berarti kamu nggak setuju dong dengan istilah Asma Kinarya Japa itu? Nah, Asma Kinarya Japa itu sebenarnya artinya apa tuh? Nama adalah doa. Nama adalah doa. Ya gampangannya ngono lah. Asma Kinarya Japa. Nah, sekarang kita berdoa. Kalau nama adalah doa. Apakah kita itu bahasanya tuh apakah kita itu wangun itu pantas kalau kita hanya berdoa aja tidak ada tanpa usaha. Nah usaha itu adalah step-stepnya. Kita bikin step terus kita melakukan lagi step kita melakukan itu adalah sebuah tawakal atau usahanya itu. Jadi tetap setuju ya dengan kalimat dengan ungkapan Asma Kinarya Japa atau nama adalah doa, tapi tidak menafikan bahwa tetap ada doanya. Ya benar sih. Rama itu para napi biasanya sing wong jambret gitu, wong maling jenenge muslimin. Iya. Jenenge hafid ya. Kiai biasanya jenenge hafid. Amin.
Oke, Mas Apit sibuk apa sekarang? Sekarang sibuk diajak podcast sama Mas Kandi. Ini depanku ada kopi, nyekel rokok, terus ada apa juga, korek, cemilan. Nah, sibuk seperti ini sekarang. Jadi tidak jauh beda dengan kesibukan teman-teman yang mungkin sekarang sedang melihat menyaksikan. Nek itu sih bukan sibuk menurut kita. Kita sibuk bikin podcast. Nek teman-teman sobat-sobat yang lagi nonton kita itu bukan sibuk ya. Gabut. Jadi omongan double ini dirokok ya. Enggak, maksudnya sampean kesehariannya gitu sekarang ngapain gitu. Masih kuliah? Kuliah alhamdulillah sudah lulus. Sudah selesai. Ya lulus lah, kalau selesai belum. Karena bagiku kuliah itu kuliah itu seumur hidup sih. Kuliah itu seperti pembelajaran, seperti kita belajar. Maksudnya kuliah yang di luar kampus maksudnya? Iya, itu kalau kuliah saya tetap kuliah. Ya, sekolah cuman belajar, kalau kayak seterata dari universitas saya sudah lulus. Berarti ini seperti yang disampaikan Mas Hafid. Ini namanya Hafid ya, cuma kalau di circle kita di tongkrongan undangnya Mas Mek gitu. Nanti kita akan bahas soal itu. Ya, menurut Mas Mek iki apa jenengane? Sama dengan apa yang didhawuhkan Kanjeng Nabi bahwa utlub ilma piye kalimatnya? Minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari awal dari dalam kandungan sampai ke liang lahat. Bahkan sampai ke liang lahat. Kan ini cara diangen-angen kalau kita telan mentah-mentah kan enggak masuk akal ya. Masuk cah jabang bayi sik dadi embrio nang jero weteng kan belajar. Dapurane belajar piye? Senang liang lahat wis mati gak ora nyawane kan belajar bagaimana. Tapi ini ada penjelasan ilmiahnya enggak, Mas? Hadis Nabi ini. Ada penjelasan ilmiahnya, cuman saya belum sampai ke situ. Prediksi semua. Enggak apa-apa salah. Wajar lah. Oh iya, karena mau ngomong double ya. Salah enggak apa-apa. Lupul ilma minal mahdi dari dalam kandungan. Gambaranmu no? Jujur sih saya jujur saya itu belum sampai ke sana untuk belajarnya, karena memang untuk sampai ke sana saya butuh beberapa referensi yang mungkin harus disohhehkan. Artinya disohhehkan itu ada yang menuntun bahwa ini sedikit keliru. Nah, mungkin ini bisa dipertahankan seperti itu. Maksudnya ada yang digurukan itu loh. Kayak gini misalkan, pernah nggak kerungu gini, jadi baik bagi ibu hamil untuk memperdengarkan janinnya musik-musik klasik misalnya. Pernah dengar enggak? Pernah. Jadi itu bagus untuk perkembangan janin misalkan, atau merangsang motorik apa si otak janin itu, padahal dia masih di kandungan iki. Ini pernah tahu tuh kan? Pernah dengar. Ada penelitiannya seperti itu enggak salah. Komen di usia bayi berapa bulan gitu. Di rumah aku jadi seperti itu dikasih kayak semacam earphone tapi yang khusus untuk bayi, untuk janin. Jadi tingkat volume suaranya juga pada akhirnya disesuaikan dengan kalau sini itu di setelke musik klasik gitu. Ya mbah, kenapa kok musik klasik orang dangdutan misalkan itu. Tapi di situ ada artikel itu dan penelitian itu bagus untuk perkembangan janin bayi dan motoriknya. Ini masuk enggak karo hadisnya tadi itu kira-kira? Maksudnya ke situ mau enggak sih? Kalau kita mencoba atau berusaha agar apa yang kita tanam itu bisa berbuah baik, itu apapun dari musik klasik atau Al-Quran atau mungkin dangdut, rock dan lain sebagainya, itu bagus-bagus aja, sah-sah aja. Jadi bukan dan soal musik klasiknya ya? Enggak soal musik klasik, tapi itu kan sebenarnya musik-musik seperti itu atau mungkin nada-nada, ritme-ritme, alunan-alunan itu tuh untuk simpelnya untuk merangsang
untuk merangsang, untuk memperkuat sel-sel yang ada di otak, untuk memperkuat aja. Jadi ketika nanti lahir, biasanya ini mungkin agak tabu ya, agak imajiner. Maksudnya imajiner itu agak kurang bisa dinalar. Ketika lahir itu dia tidak terlalu kaget dengan keadaan, ya, bukan, tidak terlalu kaget dengan ada yang ada di sekelilingnya. Nah, iya, tapi lahir kagetan itu. Ya, iya. Dia lahir ceprot nangis, wah langsung kaget, coba mau nangis bola aku dewi. Ini kayak pengalaman pribadi. Ini ngomongin soal musik enak nih, soalnya Mas Apit ini juga dia pernah, mungkin sekarang masih ya masih aktif mungkin di teater. Ya. Biar pernah di Metafisis ya, di Wali Songo itu beliau sama di sana coba jelasin di bagian apa, seni kan banyak nih, seni kan banyak, teater juga banyak warnanya gitu. Ada tari, ada seni rupa, seni musik dan lain sebagainya. Saya dulu di teater itu masuk karena terjerumus. Jadi mingklik ceglong tiba. Kepleset tiba terjerumus. Karena apa? Ketika dulu semester 1 kuliah itu saya susah untuk berkomunikasi dengan teman baru. Tapi lebih enak komunikasi dengan orang-orang yang lama atau senior. Rasanya gitu, lebih enak ya gitu. Jadi kan awalnya ketika saya masuk tuh tidak hanya teater satu yang tak masukin, semua UKM Semua kamu masukin. tak lebih kabeh sampai nanti. Saya lebih memunculkan orgasme lebih puas di mana. Akhirnya tak masukin semua. Setelah tak masukin sudah tahu beberapa sedikit ada yang ada di dalam. Terus setelah itu saya seleksi. Gitu. Terus? Nah, seleksi itu ada 2. Muncullah ada 2. Ini yang intern dulu ya. Yang intern itu ada 2, ada teater sama itu IDEA. IDEA itu jurnalis kampus, pers kampus. Ya. Pers mahasiswa IDEA. Itu yang intern. Nah, itu yang intern. Jadi anak eksternnya apa gitu? Ya, kalau ekstern ya organisasi mahasiswa kayak gitu. Cuman kalau itu mohon maaf saya memang kurang minat. Ya ada beberapa faktor lah nggak saya jelaskan. Itu memang kurang minat. Nah, cuman yang saya minat. Tapi sampean masuk ke situ sing yang bilang kurang minat itu juga karep-karepmu dhewe. Iya. Awalnya. Oh iya. Karep-karepku dhewe. Terus. Nah, terus yang tak masuk kan tak seleksi ada 2 itu, IDEA sama Metafisis. Lucunya pas waktu pendaftaran di IDEA terus disuruh bikin artikel, terus jadi pimpret biasa kayak itu ya. Pimpinan produksi untuk wilayah yang redaksi. sebelum ya, pimpinan redaksi untuk wilayah yang belum jadi kru, belum jadi anggota. Jadi kan masih calon anggota gitu. Pernah jadi kayak gitu, pernah jadi pimpinan redaksi. Nah, ini yang lucu itu pada saat workshopnya sudah ditentukan kalau nggak salah itu di Kudus, Muria apa Kudus? Muria, saya masih ingat Muria karena memang rencana Kudus juga Mas. Terus. Ya, itu karena memang saya sudah sedikit tahu apa rencana senior nanti bahkan dibikin seperti apa, terus bikin berita-berita jurnal-jurnal kayak seperti apa sudah tahu. Nah, pada saat hari hanya itu Saya tahu dari mana nih, Semen? ya dari ngobrol-ngobrol kan sebelum berangkat itu kan ada pembekalan. Nah, pembekalan itu memang pada saat perkumpulan itu lebih banyak membicarakan soal apa yang sudah dilakukan sama bakal calon kru nih, balon kru. Bakal calon kru sudah bicarakan, kita sudah evaluasi, terus sudah menentukan tempat. Dari menentukan tempat itu saya sudah menyimpulkan bahwa nanti di tempat tersebut itu tidak lebih apa yang dilakukan di sana itu sama juga yang dilakukan di sini. Cuman memang medianya itu beda. Kalau yang di sini, kalau yang sebelum kita berangkat itu medianya kampus dan artikel-artikel kampus. Mungkin kalau di sana kan masyarakat, kita mencari data di masyarakat luas terus dijadiin sebuah jurnal gitu. Nah gitu. Terus pada saat hari H disuruh berangkat jam 1 siang.
karena rencana kan 2 hari 2 malam. Jam 1 siang suruh berangkat. Nah pada saat itu saya itu ketiduran. Memang katanya ketiduran, bangun jam 2:30. Pol-polan wis kaya ora niat polo. Terus gitu pun saya sampai kampus Sampai lokasi. Sampai kampus, bukan sampai lokasi, sampai kampus itu sampai posisi masih di rumah tuh jam 1. Enggak, jam 3. Jam 1 saya tidur di studio. Studio kampus, tidur di sana sampai 2:30. Terus sampai di lokasi, maksudnya di base campnya Idea. Aku bingung loh, kok sepi do nek ndi. Terus saya buka grup ternyata oh iya dino iki makate gitu. Terus jadi kamu enggak ras melu workshop itu. Sebenarnya disuruh nyusul sama itu pembinanya. Apa ya, mungkin pembinanya suruh nyusul, cuman wah rasa-rasa nyusul. Paling kok tekan kono dinteki ngono. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak berangkat gitu. Terus yang setelah itu baru saya memfokuskan yang di teater. Gitu. Nah, nanggone teater itu di Metafisis kamu kamu dapat apa aja dari situ, terus cerita dikit ke teman-teman suka dukanya gitu. Kalau disuruh mendeskripsikan dapat apa saja banyak, dari yang hinaan, cacian, tak tawadus kayak gitu, banyak banget. Cuman kalau prosesnya mungkin tak jelaskan sedikit. Itu proses awal saya masuk itu dapat divisi sastra, suruh bantu divisi sastra, karena memang pada awal itu saya suka baca buku-buku sastra, puisi terutama. Itu suruh masuk membantu divisi sastra untuk melancarkan program kerjanya gitu. Tuh. Terus divisi apa yang divisi banyak, setiap tahun beda-beda sesuai dengan kebutuhan pimpinan lurah. Kalau di teater itu kan penyebutnya lurah teater. Nah, kalau di organisasi sama saja dengan ketua. Nah, sesuai dengan kebutuhan ketuanya. Kalau yang pada saat saya itu temanya balancing product. Nah, balancing product itu antara kan dulu sebelum periode saya masuk di divisi sastra itu adalah yang lebih unggul itu musiknya. Nah, terus di pada saat saya masuk di divisi sastra itu yang itu semuanya harus unggul, antara teater dan musiknya harus unggul, tidak boleh meninggikan satu terus yang lain turun, itu nggak boleh, semuanya harus unggul, harus saling kerjasama, harus setara gitu. Itu. Nah, pada saat itu yang ada itu divisi sastra, musik, teater, sama fokus itu forum kaligrafi Usuluddin. Fokus gambar-gambar itu ya, yang gambar-gambar bikin kayak gini kayak gitu, itu fokus. Nah, terus ke periode kedua saya masuk di divisi teater, karena memang temanya itu neater. Nah, temanya neater, kita kembali lagi ke prinsip awal, yaitu kita itu adalah orang teater, dan bagaimanapun juga kita harus neater biasanya gitu. Nah, akhirnya pada saat itu semuanya difokuskan lagi ke teater. Divisinya ada 5 divisi: sastra, musik, teater, terus fokus sama sinematografi. Sinematografi itu ya kayak kita nyoteng, terus bikin video pendek dan lain sebagainya kayak gitu. Karena kita fokusnya bikin konten-konten gitu ya. Iya, bikin konten, fokusnya gitu. Terus yang periode ketiga itu saya jadi carik atau sekretaris. Carik teater. Carik kan ketuanya kan lurah. Ya. Sekretarisnya jenenge tarik. Ya. Bahasa carik itu memang dulu di kampung juga kan istilahnya carik. Carik itu sekdes, sekretaris desa. Ya. Terus nah, itu jadi carik. Pada saat itu temanya itu adalah, kalau nggak salah apa ya, aku sampai mencari podo neater ya kayak kalau nggak salah teater. Oh, setubuh
temanya setubuh. Setubuh kawin. Yo kayak gitu bisa sih, sesuai dengan imajinasi masing-masing ya. Nek menurutmu soal kuwi setubuh kuwi keren iki. Menurutmu kan jarimu sesuai imajinasi masing-masing ya. Terus aku ngomong setubuh sing kawin ya. Menurut awakmu, imajinasimu dari kuwi ya. Setubuh itu yo tidak jauh beda dengan yang tadi balancing produk. Untuk tidak unggul satu sama lain, tidak rendah satu sama lain itu enggak. Tapi setubuh itu tetap bareng satu jadi satu gitu loh. Satu tubuh, setubuh bahasanya gitu. Kalau setubuh mau dibahasakan dengan sensual juga enggak apa-apa sih. Bebas bersetubuh kan gitu enggak apa-apa. Setubuh itu kan setubuh 8 9 10 gitu. Terus yang ke berapa? Yang selanjutnya kelima berarti. Yang keempat. Yang keempat itu saya jadi lurah teater. Pernah sampai ke posisi lurah? Pernah sampai gitu. Itu pun juga tidak sengaja. Loh kok iso? Lah sapa sing pengen tuh dadi ketua iki. Iya. Karena sengaja. Iya. Ini ya. Jadi di Indonesia ini bukan suatu hal yang tabu lagi ketika kecuali di posisi-posisi atau di badan-badan instansi atau di organisasi-organisasi yang dimana kepengurusannya itu mendapatkan intensif ya. Di selain itu semuanya pasti wegah udah jadi Ketua ya. Ini kira-kira ngopo ya Mas? Jadi RT ya tunjuk-tunjukan, jadi ketua organisasi yang nggak ada gajinya ya tunjuk KW gitu. Padahal kan tidak semua instansi itu, tidak semua organisasi badan atau apapun itu yang perlu kepemimpinan, perlu kepengurusan itu kan tidak semuanya buruk ya, dan tidak semuanya nol. Artinya bisa bahkan bisa memberi warna baru di kehidupan kita, di masyarakat, bahkan sampai ke mungkin skala besar nasional gitu, ke negara gitu misalkan. Iya, tapi kenapa kok masyarakat kita, orang-orang kita itu sering sekali seperti itu? Kira-kira ngopo? sering sekali tidak ingin jadi ketua. Oh. Kecuali sing ana dite, nek kan ana dite. Yo kadang sing ana duite yo wegah. Iki nang metafisis ana dite enggak? Bayaran enggak? Yo kalau bayaran kan sebenarnya enggak, karena itu kan memang UKM, unit kegiatan mahasiswa, bukan unit pekerjaan mahasiswa. Ya, artinya enggak ada ke sini kan? Enggak ada insentif atau apa itu enggak ada. Terus kembali ke pertanyaan tadi. Nah, pertanyaan tadi itu sebenarnya manusiawi. Kita nggak mau jadi ketua, kita nggak mau nggak mau jadi pemimpin, itu sebenarnya manusiawi. Tapi manusiawinya itu hanya dipandang sebelah. Artinya gini, ini tok. Jadi orang-orang itu pengen populer. Orang-orang itu suka kalau dia jadi pusat perhatian. Salah satu hal yang disenangi oleh manusia itu adalah menjadi populer, pusat perhatian, dan menjadi diunggulkan. Tapi tidak tahu bagaimana cara menjadi populer, tidak tahu cara menjadi diunggulkan, tidak tahu cara menjadi diunggulkan, dikenal bahasanya gitu. Tidak tahu cara gitu. Padahal untuk mencapai ke sana kita harus bekerja keras. Nah, bekerja keras, yo dipaidu, yo dipuji, yo mungkin bisa sampai dibilang sampai keluar kata-kata kasar, kayak misal asu, salah, tolol, goblok, dan lain sebagainya. Asu celeng bukan kata-kata kasar, itu nama hewan. Oh iya benar ya, nama-nama hewan. Mungkin bisa keluar sampai nama-nama hewan kayak gitu. Tapi nama-nama hewannya itu bisa masuk ke dalam hati. Banyak kata hewannya. Banyak. Asu, celeng, luling. Tapi mundur. Tapi nek kowe koyoke anu, luwih ora krasa. Sing krasane sing luwih rada hina-hina sithik. Nah gitu. Nah, yang ditakutkan untuk menjadi ketua momok, yang paling menakutkan menjadi ketua itu adalah takut disalahkan. Itu iya. orang-orang tuh sangat takut disalahkan ketika dia menjadi kasih tanggung jawab, khususnya di lingkup yang lebih circle yang lebih banyak ya, orang-orang yang lebih banyak yang melibatkan yang lebih dekat ya, yang melibatkan banyak orang itu sering terjadi
dia nggak mau disalahkan, pengen menang dewi, pengen paling pinter, pengen paling intinya yang paling lah, tapi mau disalahkan, tapi wakil disalahkan. Nah itu yang menjadi momok kenapa orang-orang minder jadi ketua. Harusnya nek problemnya hanya dia tidak ingin disalahkan, itu kan sebenarnya bisa diatasi toh Mas, dengan cara dia bekerja semaksimal mungkin, bicaranya dia itu nggak salah gitu kan, bicaranya dia kebijakannya bagus, artinya tidak ada potensi dia untuk disalahkan ketika memang jalan DNN itu yang dia lakukan itu benar gitu kan, artinya kan nggak akan ada penyalahan ya. Nah ini yang kurang mungkin yang ini bagi saya yang kurang dipahami sebagai apa ya, posisi yang krusial kayak gitu, kayak ketua koordinator, terus intinya pemangku jabatan atau pemangku tanggung jawab. Yang kurang dipahami itu adalah benar salah itu secara relatif, bisa benar secara objektif, benar secara subjektif. Tapi ketika dalam kelompok kita tidak bisa mengunggulkan kebenaran secara subjektif. Tinggal jalur kita tuh seperti apa. Benar di dalam mencapai sebuah keinginan atau mencapai sebuah harapan, itu pasti kita menemukan benar dan salah. Tinggal jalur kita tuh seperti apa. Ya sebelum kita sampai ke benar salah, jalur kita banyak yang salah atau banyak yang benernya gitu Mas. Enggak. Gitu. Sebelum kita menemukan benar dan salah di dalam perjalanan, kita tentukan dulu perjalanan kita. Perjalanan kita kalau sudah tentukan step-step tadi, planning tadi sudah kita tentukan plek. Nah, kalau sudah kita tentukan, baru nanti akan menemukan benar sesuai jalur ini dan salah sesuai jalur ini. Gitu. Jadi tidak bisa kita langsung mengunggulkan benar menurutmu, salah menurutku, terus kita beradu argumen, tapi kita lupa dengan jalur kita. Gitu. Oke. Apakah kalian bingung? Sama. Ya aku bingung. Ngeluh aku mumet. Ini ngomong sing santai-santai Mas. Lah kok sing ngomong koyo ngono. Iya sih. Saya nyesal lah ngejak ngomong sing abot-abot iki. Gak nyanda aku. Di njuk kok. Oke. Dari duit dhewe sing kon njuk wong liya. Mas Mek. Sama kan wis gabung juga di NU Backpacker ya. Kemarin melu seru janjo. Ikut ya, alhamdulillah. Aku malah ora melu iki. Enggak apa-apa, aku tahu kok sedang berjuang untuk menggapai seksi belut berbelut. Oke. Harapan Mas Mek, harapan Sobat Mek. Karena sampean wis masuk nang Nukbet dari sejak awal ya. Sejak awal dulu pas launching itu Mas Mek itu sudah terlibat di kita. Bahkan sebelum Nukbet launching sudah ada di Sabinah itu kan. Ada, makanya juga sudah ikutan. Karena nggone launching beliau juga ikut mikir piye caranya bisa launching, ya suka-duka kita itu. Terus menghadirkan teman-teman dari Metafisis juga kan. Ya, Keren itu. Sejauh ini Mas, harapanmu nggone NU Backpacker Ungaran itu apa? harapan saya untuk NU Backpacker Ungaran, teman-teman semakin solid. Solid. Oh iya, teman-teman semakin solid dalam melakukan kegiatan apapun. Ya insya Allah kalau di NU Backpacker Ungaran, insya Allah kegiatannya banyak yang positif ya. Ya banyak positif. Kalau saya sih menilainya banyak positif. Yang penting teman-teman selalu solid dalam menghadapi ujian di dalam organisasi tersebut, dan ketika melakukan hal apapun semakin solid. Dan jangan lupa jalurnya, jangan keluar dari jalur. Itu aja sih. Sip, terima kasih Mas Mek, waktunya kita ngobrol-ngobrol di sini sudah cukup panjang ya, baterainya juga sudah habis. Kita akan ketemu di podcast selanjutnya. Ini bukan podcast ya, ngobrol santai gitu aja ya. Ngobrol double. Oke, terima kasih sahabat-sahabat semuanya. Sila tolong beri kami like, subscribe. Anu to rendah men to. Loh,
kok ngemis kayak ngono. Ya biar aku tiru-tiru YouTuber kae. Oh. Mereka juga ngemis-ngemis juga. Oh. Yang sampai itu juga kan? Ya. Sampai itu juga karena ngemis-ngemis juga. Oke, jangan lupa like, komen dan subscribe, jangan lupa di-share juga, oke? Oke, siap. Salam NUP Packer, tinggi tanpa merendahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.